Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Ketut Indraningrat sebagai dosen pengampu mata kuliah pemasaran jasa. Di sini kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan materi terkait strategi distribusi layanan dalam konteks jasa. Yang pertama, pengertian distribusi layanan jasa. Distribusi merupakan metode atau rencana untuk mendistribusikan barang atau jasa manufaktur kepada pengguna akhir dengan efisien dan efektif. Dengan menggunakan metode distribusi yang efektif akan mencapai profitabilitas sekaligus membangun loyalitas para pelanggan. Distribusi melibatkan 3 aliran, yaitu yang pertama, aliran informasi dan promosi. Aliran informasi dan promosi yaitu mendistribusikan informasi dan materi promosi terkait dengan penyediaan layanan. Tujuannya yaitu untuk menarik pelanggan agar membeli layanan tersebut. Aliran yang kedua yaitu aliran negosiasi yang memungkinkan tercapainya kesepakatan mengenai fungsi dan konfigurasi layanan serta syarat-syarat penawaran sehingga perjanjian jual beli dapat diselesaikan. Tujuannya yaitu untuk menjual hak penggunaan layanan tersebut. Aliran yang terakhir yaitu aliran produk. Banyak layanan, terutama yang melibatkan pengelolaan atau kepemilikan manusia, memerlukan fasilitas fisik untuk menyediakan layanan tersebut. Bagaimana sih penyedia jasa dapat mendistribusikan layanan kepada pelanggan? Yang pertama yaitu pelanggan mendatangi tempat jasa. Artinya kita sebagai pelanggan harus mendatangi langsung di mana lokasi tempat jasa tersebut. Penentuan lokasi yang baik dan strategis ini dapat meningkatkan prospek baik bagi pabrik untuk meningkatkan kualitas layanan. Yang kedua yaitu penyedia jasa mendatangi pelanggan. Artinya, kita sebagai karyawan dari penyedia jasa tersebut mendatangi pelanggan untuk memberikan layanan yang mereka butuhkan. Contohnya seperti catering makanan yang memberikan makanan ke beberapa sekolah. Kunjungan terhadap pelanggan ini tidak bisa dihindari meskipun barang jasa tidak bisa diangkut atau dipindahkan. Yang ketiga yaitu penyedia jasa dan pelanggan berinteraksi secara jarak jauh. Ketika kita berhubungan dengan perusahaan yang jauh, artinya kita tidak bisa melihat secara langsung bagaimana layanan dan karyawan di perusahaan tersebut. Nah, dengan minimnya waktu pertemuan itu, kita bisa berinteraksi secara jarak jauh melalui fasilitas elektronik seperti aplikasi Zoom, Google Meeting, surat menyurat, atau email, dan platform lainnya. Di sini saya akan menjelaskan bagian terakhir yaitu beberapa layanan distribusi. Untuk layanan kelompok distribusi dalam konteks jasa itu terdiri dari 9 item. Yang pertama distribusi langsung, kedua franchising, yang ketiga lisensi, keempat agen atau perantara, yang kelima e-commerce, yang keenam waralaba, yang ketujuh kemitraan strategi, yang ke-8 layanan berbasis aplikasi, dan yang terakhir penjualan langsung. Untuk sini saya akan menjelaskan secara terperinci secara satu-satu, dimulai dari distribusi langsung. Untuk distribusi langsung ini dalam strategi ini penyediaan jasanya langsung memberikan layanan kepada pelanggan tanpa perantara. Nah, untuk yang kedua yaitu franchising. Franchising itu apa? Franchising itu adalah metode yang digunakan oleh pemilik yang berbisnis menggunakan memberikan hak kepada individu atau perusahaan lain untuk mengoperasikan bisnis tersebut dengan menggunakan merek, sistem, dan prosedur yang telah ada. Untuk yang ketiga yaitu lisensi. Lisensi sendiri yaitu penyediaan jasa memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan teknologi atau properti intelektual yang tertentu. Yang selanjutnya
agen atau perantara. Agen atau perantara ini itu strategi yang melibatkan agen atau perantara yang menghubungkan penyedia jasa dengan pelanggan. Yang berikutnya yaitu e-commerce. E-commerce itu adalah penyediaan jasa yang dapat mendistribusikan layanan mereka melalui platform-platform e-commerce atau situs web yang tersedia. Berikutnya yaitu waralaba. Waralaba ini termasuk dalam tanda kurung distributor independen. Dalam beberapa industri, distributor independen atau waralaba ini yang tidak terkait langsung dengan perusahaan dapat menjual layanan kepada pelanggan. Yang berikutnya itu kemitraan strategi. Kemitraan strategi itu apa? Dan strategi adalah beberapa kasus atau penyediaan jasa yang dapat membentuk kemitraan strategi dengan perusahaan lain untuk mendistribusikan layanan mereka. Yang berikutnya yaitu layanan berbasis aplikasi atau apps. Banyak penyedia jasa yang menggunakan aplikasi seluler untuk mendistributorkan layanan kepada pelanggannya. Yang selanjutnya atau yang terakhir ini penjualan secara langsung. Ini melibatkan tim penjualan yang mengunjungi pelanggan secara langsung untuk menjual layanan yang sering digunakan dalam penjualan layanan ke bisnis. Dari penjelasan saya tersebut, dari setiap strategi yang saya sebutkan tadi, distribusi juga memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri, dan pemilihan strateginya pada jenis layanan yang ditawarkan, target pasar, dan faktor-faktor lainnya seperti biaya dan efisiensinya.